butuh pemahaman. Kalau deskriptif, kita hanya menghitung-hitung, kemudian kita menginterpretasikan. Kalau deskriptif, induktif, ini kita ada gejala, kita analisis, kita simpulkan. Ya. Jadi lebih ini dikit, tapi sebenarnya tidak sulit. Ya, asal kita mau belajar dan mau latihan. Mata kuliah kita ini mata kuliah kuantitatif. Kuncinya kuantitatif itu cuma satu, banyak latihan. Ya. Jadi kalau kamu malas latihan soal, malas lihat variasi soal, ya sudah pasti bingung. Ya, pasti bingung. Ya, tapi saya heran kalau kalian malas latihan soal, karena kita ini eksak. Kamu jurusan teknik itu orang eksak. Orang eksak biasanya jago-jago di kuantitatif. Ya. Oke, nah itu ya. Nah, untuk topik kita hari ini, kita seperti yang saya katakan minggu lalu, kita masuk ke probabilitas. Tapi probabilitas ini, saya tidak akan masuk ke situ dulu. Ya, saya akan bahas dulu yang alat dalam probabilitas, yaitu permutasi dan kombinasi dulu saja, yang simpel-simpel dulu saja. Oke. Jadi kita bahas tentang permutasi dan kombinasi, ya. Metode dalam bagian dari metode perhitungan dalam probabilitas. Ya. Nah, oke, ya. Kita bahas tentang probabilitas, apa permutasi dan kombinasi. Ya. Nah, apa yang dimaksud? Ini sebenarnya sama. Oh ya, tadi lupa saya. Permutasi ini menyusun objek dalam satu urutan yang teratur, di mana ada syaratnya, objek harus dapat dibedakan. Ya. Jadi kalau objek yang tidak dapat dibedakan urutannya, itu disebut dengan kombinasi. Ya, yang banyak kita pakai nanti rumus kombinasi biasanya, terutama di distribusi teoritis. Setelah ini kita masuk setelah probabilitas distribusi teoritis. Ya, jadi objek harus dapat dibedakan. Jadi contohnya misalnya begini, plat nomor saja, ya. Plat nomor itu kan AB, itu kan Jogja. Tapi kalau BA itu bukan Jogja, itu Padang, ya kan, Sumatera Barat. Nah itu kan urutannya beda. AD Solo, daerah Surakarta dan sekitarnya. Ya. Tapi kalau DA itu Kalimantan Selatan, nah, ya, kan beda. Ya. Itu permutasi namanya. Tapi kalau AD sama dengan DA itu kombinasi. Bedanya itu antara AD dengan DA itu disebut kombinasi. Itu yang membedakan antara permutasi dan kombinasi, ya. Cuma itu saja. Oke. Nah, dasar dari permutasi kombinasi itu adalah faktorial. Ya, faktorial itu coba kalau kamu ada kalkulator kamu di depan kamu, ada tanda seru. Ya. Lupa saya, tanda seru itu di atas apa itu? Di atas, oh itu di atas X-1. Ya, kalau saya itu di atas X-1 kan pakai alfa. Kita menjalankan kalkulator itu, tombol-tombol itu kita harus paham. Ya. Sini kita pakai ada X faktorial. Ya. Kalau di sini simbolnya X tanda seru. Coba kamu lihat di kalkulator kamu. Nah, cara membacanya adalah N kali N-1 kali N-2 kali N-N. Ya. Jadi misalnya 3 faktorial adalah 3 dikali dengan 3 kurang 1, 2, dikali 3 kurang 2, 1. Jadi itu sampai sini. Sebenarnya kalau 3 kurang 3, 0. Tapi 0 faktorial itu 1. Nah, jadi sama. Nggak percaya bisa kamu uji deh. Di kalkulator kamu. 0 faktorial coba. Ya. 0, kasih tanda pakai shift. Ya. Tekan tombol X-1. Ada? Sudah?
Hasilnya berapa? 1 kan? Kalkulator harus siap ya. Kalau di kuliah reguler, kalau mata kuliah statistik, saya biasanya kuliah awal saya rahasia kalkulator dulu. Nggak ada kalkulator, suruh keluar. Kenapa? Sadis Pak? Iya. Kamu mata kuliah hitungan kok nggak bawa kalkulator. Emangnya paranormal? Nunggu hasil saja. Ya, ya enggak. Makanya saya suruh bawa kalkulator. Saya cek. Semua nggak bawa kalkulator, keluar. Cari kalkulator. Nah, ini lucu-lucu yang nyari kalkulator ini lucu-lucu. Saya sekaligus menguji sejauh mana tingkat kecerdasan kami. Kebetulan kuliah di lantai 3 gitu kan. Apa yang terjadi? Aneh-aneh itu. Lucu-lucu. Tolong mic-nya. Mbak. Tidak. Ada yang pulang ke kos. Kebetulan kosnya di belakang kampus ya. Belakang kampus. Di Trini apa di itu. Lumayan jauh tuh. Dari kelas, lari ke parkiran, ambil motor, lari ke kos. Lumayan jauh. Iya kan? Lari ke kos. Kebanyakan lari ke kosnya. Kebanyakan. Tapi ada juga dulu yang lucu anak dari Papua. Lucu sekali daerah ini. Begitu dia turun, rahasia kalkulator nggak ada, dia lari turun. Keluar, saya bilang. Kalau saya ikut kuliah saya. Pokoknya sebelum kamu bawa kalkulator, nanti balik harus bawa kalkulator. Kalau nggak bawa kalkulator, kamu nggak bisa ikut. Mata kuliah itu kan, jadi wajib bawa kalkulator. Nah, kalkulator, ya, ada 2 model. Kalkulator biasa, kalkulator saintifik. Ya kan? Kalkulator biasa itu ya kalkulator warung itu loh, kali bagi tanda kurang, memori plus, memori min, itu kalkulator warung ya, terbatas fungsinya, cuma untuk ngitung-ngitung kalau di warung aja kan, belanja apa tinggal ditambah bayarnya berapa, sisa sekian ya, kembalian sekian. Oke, itu kalkulator warung. Yang kedua saintifik, yang fungsi-fungsinya cukup lengkap ya, akar, ada fungsi kalkulator. Saya anjurkan cari yang saintifik, jangan yang kalkulator warung. Seperti kemarin ketika kita belajar tentang geometrik min, bingung sudah kalkulator warung. Ya, karena ada log di situ, tidak pakai log, logaritma. Kalkulator warung nggak ada log. Tapi bisa sih diakali pakai pangkat. Tapi pangkatnya pun di situ fungsinya terbatas, 5 kuadrat. Kalau ada ya pangkat 2 atau apa gitu. Kalau log 5 jadi gimana tuh? Balik lagi rumusnya kan. Ya, itu lagi. Pangkat apa? ABC. A, B, pangkat C sama dengan C log B sama dengan A. A pangkat B sama dengan C. C log B sama dengan A. Itu rumus dasar. Logaritma. Kemudian si Papua ini tadi, lama dia tidak pulang, tidak balik aneh. Sampai selesai kuliah tidak balik juga. Akhirnya tasnya saya bilang teman-teman tolong antarkan tasnya di ruang saya. Saya tunggu anak. Kebetulan anak ini bimbingan saya kan. Anak kedua. Siang dia datang balik. Pak mau ambil tas Pak. Loh kamu ini kemana tadi? Nyari kalkulator di mana? Apa yang terjadi? Dia rupanya lari ke temannya di Jalan Kaliurang. Ambil motor, lari ke temannya di Jalan Kaliurang. Nggak ada kalkulator. Lari lagi dia ke tempat temannya, nggak tanggung-tanggung lagi. Di Timoho, Saken situ. Dekat APMD. Nyari di situ. Nggak ada lagi. Mau balik ke kampus bingung dia. Sudah siang loh. Begitu mau balik, bensin habis. Bingung lagi dia. Akhirnya balik ke kampus dia. Kembali ke kampus siang-siang. Nah itu ya. Tapi ada yang cerdas. Tahu kamu caranya?
nggak usah jauh-jauh, ya kan? Kamu turun saja di lantai 1, biasanya di lobi itu kan banyak mahasiswa yang nunggu kuliah. Sudah, kenalan aja di situ. Tanya, siapa yang ada kalkulator nggak? Saya pinjam dulu. Kalau anak ekonomi ketemu pasti tahu dia, anak manajemen pasti tahu. Punya siapa? Pak Surya pasti kan. Nah, pinjam kalkulator. Mesti kan anak itu tidak mau meminjamkan. Kenapa? Kalau tidak kenal sama kamu kok, ya kan? Terus gimana caranya supaya dia kenal? Gampang sih, kasih ini jaminan. Tinggalkan KTP atau STNK motor gitu. Ini STNK motor sama kunci motor saya. Nah, tolong saya pinjam betul kalkulator. Nanti selesai kuliah Pak Surya saya kembalikan. Itu kalau yang anak yang cerdas. Jadi dia nyarinya nggak jauh-jauh. Ya. Ada juga yang pinjam motor temennya sekos pas kuliah di kelas lain. Ada juga. Jadi dia nggak jauh-jauh. Itu ngetes kecerdasan aja saya sebenarnya. Kamu cerdas nggak? Bagaimana menyelesaikan ketika ada masalah dengan cepat. Oke, ini ya, itu cuma ilustrasi bulan-bulan saya. Karena kita zoom ya nggak bisa saya rahasia kalkulator. Kita pakai model kalkulator atau nggak tahu. Yang jelas harus banyak latihan ya, harus banyak latihan soal. Caranya bagaimana? Ya cari aja bukunya. Ya. Banyak sekali soal-soal di akhir bab itu buku itu ada semua. Ya. Tinggal kamu latihan. Kalau kamu nggak bisa, kamu tanya saya, boleh tanya teman, boleh tanya saya. Pak, saya ngerjakan soal ini ragu Pak. Berapa jawabannya? Sekian. Saya ragu jawaban saya. Pak, saya nggak ngerti Pak. Yang mana? Ya, nggak apa-apa. Oke, selamat. Monggo. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya itu. Tapi sekali lagi, kita ini kan orang eksak harus banyak latihan. Jadi lucu kalau kamu tidak mau mengerjakan soal. Manajemen juga sama. Manajemen kita kategorikan ilmu sosial. Tapi ternyata materi mata kuliahnya eksak semua. Matematika keuangan itu tidak mudah. Itu memahami konsep dalam matematika keuangan. Present value, future value, dan lain-lain. Kemudian standar deviasi statistik juga main itu di manajemen keuangan. Jadi sebenarnya manajemen ilmu eksak. Nah, dikategorikan ilmu sosial, tapi dikategorikan masih dengan ilmu ekonomi. Itu juga ya. Orang akuntansi juga tidak mau. Oke, kita lanjut ya. Macam-macam permutasi, ada 6 rumus. Nah, kita mulai dulu satu persatu. Yang pertama, permutasi dari seluruh objek tanpa pemulihan. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ada yang dengan pemulihan, ada yang tanpa pemulihan. Ya. Kalau yang pertama dulu tanpa pemulihan. Jadi misalnya begini, dalam satu kaleng ada 6 kelereng masing dengan 6 warna. Ya. Kemudian kita ambil 2 kelereng. Berapa sisa di kaleng? 4, Pak. Yang 2 ini jangan kembalikan. Artinya kan kalau tanpa pemulihan kan ada pengurangan jumlah kan, ya. Maka sisanya kan bisa kita hitung. 6 dan ambil 2 sisa 4. Ambil 1 sisa 3. Kan begitu. Itu kalau tanpa pemulihan. Tapi kalau dengan pemulihan, berapa jumlah kelereng? Misalnya 6, kita ambil 2, kembalikan lagi. Ambil 3, ambil berapa jumlah kelereng di situ? Terhingga. Tak terhingga kan, karena jumlahnya kan walaupun tetap 6 kan kita kembalikan terus kan jadi jumlahnya tak terhingga. Ya, itu bedanya dengan pemulihan atau tanpa pemulihan. Ya. Oke. Jadi jumlahnya tak terhingga, Mas. Bukan tetap 6. Ya, 6, kita ambil 2, ya kan? Kembalikan lagi kan jadi 8 ya sebenarnya. Yang 2 kan fiktif. Ambil 3, kembalikan lagi jadi 11. Jadi jumlahnya berapa tak terhingga? Ya. Gitu ya.
Oke, rumusnya adalah NPN. Nah, ini simbol ini. NPN sama dengan N faktorial. Ya. Ada yang pakai NPN, ada NPR, ada NPX, sama saja. Itu masalah penulisan saja. Ya. Tergantung bukunya apa. Buku statistik banyak sekali. Ya. Yang agak umum itu bukunya Supranto atau Anto Bayan. Itu buku statistik yang bisa digunakan oleh semua jurusan. Tapi sebenarnya sama sih, dasar konsepnya sama. Cuma kadang-kadang kalau misalnya statistik yang dari bukunya anak-anak manajemen, anak-anak ekonomi, biasanya contoh-contohnya banyak di kasus-kasus ekonomi. Ya. Kasusnya begitu. Kalau yang statistik teknik, saya kemarin coba nyari di program Mas habis. Statistika untuk teknik informatika atau elektro, bisa cari program Mas tidak ada. Coba saya cari di buku lain. Ya. Tapi sebenarnya aplikasinya dalam bidang ilmu kalian. Saya kasih contoh. Konsepnya sama. Jadi sama saja ya. Oke. Misalnya begini. Ada berapa cara ya, jika 3 buku disusun dalam satu rak. Dengan catatan objeknya dapat dibedakan. Jadi permutasi ya. Maka kalau kita jawab 3 buku itu ya, ya. Ya. Oke. Nah, permutasi tanpa pengulian. Misalnya ada 3 buku ABC, ya, maka rumusnya NPN. N-nya 3, maka 3P3 sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu apa? 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi 6. 3 kali 2 kali 1 jadi 6. Maka ada 6 kemungkinan. Kalau kita urutkan ABC, ACB, BAC, ya, BCA, CAB, dan CBA. Nah, apa yang kamu lihat antara ABC dengan CBA ini beda, ya, itu permutasi. Jadi dibedakan, urutannya kan beda. Ya. Misalnya begini, ada 6 orang, ya, dipilih 3 orang sebagai pengurus. Ya, ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara. Ya. Nah ini kan beda nih. Di sini si A yang jadi ketua, di sini si C yang jadi ketua. Ya kan? Ya. Ini beda di sini. Ya. Ini ACB sama dengan BCA. Ini beda lagi. Sini si A jadi ketua, sini B yang jadi ketua. C-nya sekretaris, A-nya jadi bendahara. Atau di sini beda lagi. Ya. Itu rasio. Oke. Ada komentar? Ada yang mau tanya? Ada yang mau komentar? Silakan. Ada? Tidak masalah ya? Oke. Kalau tidak masalah, kita lanjut lagi. Yang rumus kedua. Jadi rumus pertama, permutasi tanpa pemulihan. Rumus yang kedua, itu adalah screen post. Ya. Rumus yang kedua, itu adalah permutasi ya, sebanyak R dari N objek. Maka rumusnya adalah ini, NPR. Ya. Di mana ini adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Rumus ini yang banyak kita pakai. Di mana N adalah jumlah seluruh objek, P permutasi, R, ada yang pakai simbol R, R kecil ya, ada yang pakai simbol X, ya. Jumlah objek yang dipermutasikan. Ya. Ada yang pakai
R, ada yang pakai X, jadi NPX atau NPR. Ada yang diketik mendatar begini, ada yang atas bawah. Ya. Jadi N-nya di atas, R-nya di bawah, atau X-nya di bawah sini. Ya, gitu, ya. Itu cuma teknis penulisan saja. Nah, kalau begini ada berapa kemungkinannya? Ya, misalnya tadi kalau ini 4 pengurus ya, sama saja deh, misalnya 3 tadi. Misalnya 3 dipilih 2, ya, atau 4 dipilih 2, misalnya. Nah, ini misalnya A, B, C, D dipilih ke pasangan. Jadi pasangannya kan bisa AB, bisa AC, bisa AD, ya, bisa BC, bisa BD, bisa BA, ya, CA, CB, CD, atau DA, DB, DC, bisa juga kan. Jadi ada beberapa kemungkinan. Ya. 4 dipilih 2. Misalnya ada 4 kandidat, pilih 2 orang pasangan. Maka rumusnya jadi, ini permutasi sebagian ya. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Misalnya ada 3 orang dipilih 2, dan 6 kemungkinan. AC, BA, BC, CA, CB. Ya. Dan kamu lihat antara AB dengan BA itu beda. Kalau di sini si A jadi ketua, B jadi wakil atau sekretaris, sementara di sini si B yang kedua, si A yang jadi sekretaris. Ya. Misalnya pemilihan begitu ya. Kemudian apa lagi? Selain pemilihan pejabat atau pemilihan, banyak ya kalau kita milih itu antara, karena urutan menentukan. Ya, urutan itu menentukan. Oke. Misalnya kalau 4 pilih 2, nah, banyak sekali ada 4 pilih 2 jadi berapa? 4 faktorial atau 5 pilih 2. Ya, 5N dan R-nya 2. Jadi 5P2 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 faktor 3. Ya. 5 faktorial itu 120 dan 5 kurang 2 itu 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. 120 bagi 6, 20. Maka kemungkinannya seperti ini. A, B, C, D, E, bisa A, B, A, C, A, D, dan seterusnya. Ya. Ya. Ada 20 kemungkinan pasang. Ini yang rumus yang kedua. Dan rumus ini yang banyak dipakai. Tapi tolong kalau mau nanti harus bisa kamu bedakan ini mana peristiwanya permutasi atau kombinasi. Kalau urutan menentukan itu permutasi. Kalau urutan tidak menentukan itu kombinasi. Ya, oke. Sorry. Ya, di edaran tuh dosen dilarang makan minum. Saya tidak makan loh, cuma minum aja. Karena ngomong terus haus. Etika dalam kuliah Zoom. Nah, cuma ada satu etika yang nggak bisa saya penuhi, yaitu harus kuliah di kampus. Kuliah di kampus itu bukan nggak mau, saya mau aja, cuma sedih kalau dia yang dihadapi itu kursi kosong, terus ngomong sendiri di ruang yang sebesar itu, menghadapi kursi kosong. Ya. Nah, saya pikir-pikir adalah sama aja mau di kampus sama di rumah sana. Yang penting masalahnya jaringan. Kalau di kampus, insya Allah listrik nggak ada masalah. Ya, ingat kita kuliah pertama dulu kan, listrik setengah-tengah mati. Gitu. Jam-jam segini kan, jam 11 itu mati. Aduh, mudah-mudahan kita berdoa jangan mati dari listrik. Bahaya ya. Kebetulan laptop saya ini sudah laptop jadul ya, baterainya udah rusak juga, harus ganti. Ya, ya jadi itu jadi masalah ya. Oke, ini ya rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, jadi
permutasi tanpa pemilih ini sama saja, rumus ini sama saja. 7 pilih akademik, bidang 2 itu keuangan, bidang 3 itu kemahasiswaan. Dan 4, ya, sekarang sama deh. Ya. 1, 2, 3, 4 sekarang. Ada bidang keagamaan. Wakil rektor bidang urusan keagamaan. Bagian tukang doa-doa. Nah, tapi sekarang kampus kita itu kita sederhanakan. Kenapa? Beban kerja itu tidak banyak di BK, tapi hanya di prodi sekarang. Jadi jadi fakultasnya cuma berapa ya? 2 ya. Kemudian ada 2 program juga, program vokasi dan program pasca sarjana. Sementara fakultas kita kelompokkan 2, yang eksak sama yang sosial, humaniora. Ya. Jadi seperti manajemen akuntansi itu masuk di kelompok sosial humaniora. Walaupun sebenarnya mata kuliahnya banyak hitung-hitungan. Makanya dulu kalau ingat kamu Pak Bambang Sudibyo dulu dosen saya di UGM, sempat jadi menteri pendidikan ya. Zamannya logikanya tidak jalan susah. Nah, logikanya tidak jalan susah. Tapi kalau anak-anak IPA masuk di akuntansi, begitu dia sudah ketemu ilmunya, ya, logikanya dalam akuntansi itu, wah biasanya leading dia, ya. IP-nya langsung bisa 3,8, 3,9. Orang eksakta masuk di akuntansi. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya 7 pilih 4 sama saja kan. Jadi hanya 7, 4. Lima faktorial aja sudah 120, 6 faktorial 720, 7 faktorial 720 kali 7 5.040 ya, dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu jadi 4 kali 3 kali 81 24. 5.040 bagi 24 itulah kemungkinan. Banyak sekali. Ya. Oke, tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke rumus yang ketiga yang disebut dengan permutasi keliling. Jadi kita menyusun objek dalam bentuk lingkaran. Ya. Misalnya kalau 3 orang terlalu ini ya, kalau 3 orang itu kan cuma segitiga. 5 orang deh, 5 orang menduduk lingkar, urutannya seperti apa? Itu disebut dengan permutasi keliling. N-1 faktorial. Jadi misalnya nama mahasiswa ini ya, A, B, C, D, E, F misalnya begitu, mahasiswanya kita simbolkan begitu, duduk melingkar 6 kurang 1 faktorial, jadi 5 faktorial, jadi ada 120 kemungkinan urutan ya. Kalau tidak percaya bisa kamu uji sendiri. Saya malas susah, kecilkan aja Pak. Oke, berapa misalnya 4 orang duduk melingkar, ada berapa kemungkinan? 4 kurang 1 faktorial, jadi berapa? 3 faktorial. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1, 6. 6 A, B, C, D, ya. A, C, D, B, ya. A, D, kemudian B, C, terus apa lagi?
4 orang aja duduk melingkar itu ada 6 kemungkinan. 3 orang lah, wah kalau 3 orang susah. 3 kurang 1, 2. Ada 2 kemungkinan. A, B, C, atau apa? Oke, ini rumus yang ketiga permutasi. Jadi pertama tadi tanpa pemulihan, kedua sebagian, ketiga klinik. Yang keempat, ini permutasi sebagian objek dan pemulihan. Ini yang tadi yang saya tanyakan di awal tadi. Kalau dengan pemulihan, maka jumlah objeknya menjadi tidak bertiga, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. N R kecil, ya, atau X boleh juga N R X, ya, di mana N sama dengan N pangkat X atau pangkat N. Nah, misalnya 4 orang pedagang akan ditempatkan masing-masing sebanyak 3 dengan pemulihan. Jadi misalnya gini, ada 4 pedagang A, B, C, D, ya. Sementara lokasi lapak mereka ini cuma 3. Jadi misalnya kalau yang jualan hari itu A, B, C, maka D itu libur. Karena nggak bisa jualan, dia nggak ada lapak. Itu ya. Besok 4 lagi yang datang. Nah, kan dipulihkan lagi. Jadi berapa banyak pedagang tak tertinggal. Ya. Besok 4 lagi. Tapi si A terlambat, yang jualan BCD, ya kan? Gitu ya. Urutan juga menentukan BCD apa DBC, DCB. Siapa yang datang duluan, ya? Dapat lokasi yang strategis. Ini ya, permutasi sebanyak R dari N objek dengan pemulihan. Ya. Oke. Nah ini ya, misalnya ada 5 pedagang. N1 pedagang makanan ada 2 orang, penjual minuman 2 orang, dan penjual pakaian 1 orang. Ya. Maka 221 ada 30 kemungkinan. Wah, kalau diurut banyak banget ya. Ada 3 WS. Nah, ya, maka apa itu? Ya, yang jualan apa? X, A, G, ya kan? Kemudian X, bukan A ya, X, A, B, X, A, ya kan? B, ya, itu baru itu aja itu, dan urutannya dibalik sudah beda. Misalnya kan, misalnya G, A, X itu beda. Jadi ada banyak sekali. Ini kalau permutasi dengan pemulihan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi rumus rumus keempat ya. Jadi permutasi tanpa pemulihan, permutasi sebagian, permutasi klinik, permutasi dengan pemulihan. Oke. Keempat dpd 3. Maka 4 pangkat 3. Pangkat 3 itu berapa? 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4 berapa? 7. 16 kali 4. 64 ya. Ada 64 kemungkinan. 16 pasti ya. Ya. Ada 64 kemungkinan. Maksudnya pakai kalkulator. Ya, kalkulator masih saya simpan. Kalkulator itu untuk menghitung yang sulit-sulit. Kalau masih bisa luar kepala. Ya. Kenapa? Karena apa ya? Untuk mencegah kepikunan. Ya. Otak itu harus banyak dipakai. Apalagi saya yang sudah tua. Salah satu dulu hobi saya adalah misi TPS. Lama ini saya sudah tidak pernah isi lagi. Kalau dulu setiap
apalagi kalau koran minggu, Kompas Minggu itu, wah TPS-nya banyak. Senang ya. Untuk melatih untuk tidak pikun. Jadi kalau kamu di rumah orang tuanya sudah merestu, ya kan, mulai pikun, mulai lupa, kasih TPS aja. Belikan TPS banyak-banyak, suruh misi. Ya, biar otaknya tetap berpikir. Salah satu bagian tubuh kita yang selnya tidak melakukan regenerasi itu cuma otak. Kalau yang lain selnya melakukan regenerasi seperti kulit kita itu kan ganti terus, ya. Ada sel-selnya yang melakukan regenerasi, tapi otak enggak. Jadi makanya otak itu cuma satu-satunya dijaga ya dengan asupan yang baik. Jadi kalau banyak olahraga kan sehingga oksigen otak itu bagus. Yang lain juga harus banyak dipakai untuk berpikir. Tapi kan ada anekdot orang Indonesia itu otaknya bagus-bagus, kenapa jarang dipakai? Tapi jangan ya, bukan untuk kalian. Ya harus banyak berpikir. Ya. Memorinya dilatih terus. Salah satu melatih memori adalah dengan mengisi TPS. Saya suka sekali itu. Makanya saya hafal, kamu tanya, Pak, plat nomor kok Pak Surya hafal, Pak? Hafal ya. Dulu saya pelajari polanya plat nomor itu, akhirnya ketemu. Nih, kalau satu angka itu biasanya, satu huruf itu di Jawa, semua di Jawa. Walaupun di Jawa sekarang ada beberapa yang sudah 2 huruf, seperti Jogja, Adi, Solo, Adi. Ya. Tapi mayoritas masih 2 huruf, 1 huruf. Ya. Nah, kalau B mana? Itu mesti plat nomor Sumatera, B. Entah B apa saja, tinggal kita lihat. Ternyata polanya juga bisa dipelajari. Jadi BA itu kan Sumatera Barat. Terus turun ke Bengkulu, maka Bengkulu itu jadi BD. Turun lagi ke Lampung, jadi BE. Naik lagi. BG, naik lagi. Nah, BH itu. Ya, makanya di Jambi itu kan banyak. BH di jalan itu kan itu. Guyan-guyanannya orang Jambi itu kan itu. Banyak BH di jalan. BH itu kan plat nomor Jambi. Terus masuk Riau. Ya, Riau itu BN. Terus ya, Sumatera Utara, BK. Paling ujung Aceh, BR. Tapi mobil bis-bis ALS itu dari Sumatera itu kan dari Aceh atau dari Medan, BR, BK. Kemudian muncul lagi provinsi baru, ada Babel, Bangka Belitung, Kepri, ya kan? Nah, itu kodenya sudah berubah, tapi masih depannya B. Babel itu BN, nggak masalah. Ya. Kepri itu apa? Siapa yang dari Kepri? Kepri apa Kepri? BN atau BP, Pak? Apa? BP. BP ya? Oh iya BP, saya pernah lihat plat nomor Batam itu BP. Meringat saya, oh iya BP. Nah, terus Kalimantan, lucunya Kalimantan tidak dari C tapi K. Ya kan? Lucu lagi, tidak urut keduanya habis indah, tapi aneh juga. Kalimantan Barat KB, Kalimantan Tengah ya itu harusnya KT ya, tapi KH ternyata. Kalimantan Timur jadi KT ya. Karena ada 2 KT ini Kalimantan Tengah jadi KH. Nah, Kalimantan Timur pecah lagi jadi Kaltara. Siapa yang dari Kaltara? Sekarang sudah ada nomor baru nggak Kaltara itu? Kapan? KA ya? Siapa yang dari Kaltara? Yang dari kabupaten apa yang masuk wilayah Kalimantan Utara sekarang? Tarakan ya. Jadi Kalimantan Timur sudah terlalu luas dipecah. Terus ada kabupaten juga yang cukup besar di Kalimantan Timur itu Kutai Kartanegara itu pecah jadi 3 atau 4 kabupaten. Ya. Tapi kan nggak masalah kalau itu kabupaten yang dipecah pun karena luas wilayah yang terlalu luas. Yang kedua memang sumber daya alamnya banyak. Ada minyak, ada sawit, ada batu bara. Jadi kabupaten baru, meskipun baru, potensial secara ekonomi. Kutai Kartanegara masih luas juga.
Yang konyol, saudara kita di Papua bikin kabupaten baru, tapi tidak punya sumber daya alam. Nah, itu bingung. PAD-nya dari mana ya? Pendapatan ahli pasti daerah. Kemudian yang D itu Sulawesi biasanya. Kemudian yang E itu BNPB atau NTT lainnya. Gitu ya. Itu makanya permutasi. Oke, rumus keempat ini permutasi sebagian dari N objek dengan pemulihan. Ya. Jadi kalau ngisi TPS itu enak. Nomor polisi daerah Maluku apa ya. Rajin-rajin lah ngisi TPS. Sebenarnya bagus sih. Melatih kecerdasan, melatih daya ingat, memori. Otak kita itu kan buku gitu. Jadi halaman per halaman. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi jutaan informasi masuk ke otak kita. Kalau kita belajar sampai ngerti, ya, seperti saya kalau ngajar statistiknya sudah seperti buka baca di CD room aja gitu ya. Karena sudah saking hafalnya dan sudah lama saya pegang materi ini. Lupa, tapi seperti ini tinggal merefresh lagi otak saya, merecall lagi, oh iya itu gini. Tapi kalau itu materi baru, enggak. Itulah otak kita. Tapi kalau kita belajar cuma hafal, tidak ngerti gitu, ya, itu lupa, ya hilang. Seperti anak kecil nyanyi lagu-lagunya cinta-cinta, ngerti nggak? Udah, dia cuma hafal syairnya, hafal musiknya, begitu dengar dia langsung nyanyi. Gitu. Tapi dia nggak ngerti, nggak paham itu syairnya itu maksudnya apa. Makanya kadang-kadang kita juga hati-hati. Iramanya enak, tapi syairnya kadang-kadang bahaya. Oke, kita kembali lagi permutasi yang rumus keempat. Yang rumus kelima itu adalah permutasi dengan tidak seluruh objek dapat dibedakan. Ya, rumusnya adalah N1, N2, dan NK. Misalnya ada pedagang kaki lima, ada 5 orang, ya, 2 jual makanan, 2 jual minuman, dan 1 orang jual pakaian. Ya. Bagaimana kalau dipermutasikan? Maka rumusnya jadi apa? Kita definisikan dulu. N1 itu apa, N2 itu apa, N3 itu apa, karena ada 3 ya. N1 jual makanan, ada berapa? 2. Ini. Ya. Nah, ya. N1 pedagang makanan, pedagang minuman, dan penjual pakaian. Tadi cepetan salah tadi saya. Ya. Oke. Ini yang rumus permutasi dari beberapa objek yang dapat dibedakan. Ya. N1 adalah pedagang makanan, N2 penjual minuman, dan N3 adalah penjual pakaian. Masing-masing 2, 2, 1. Ya. Maka kalau kita permutasikan adalah apa? N besar totalnya dibagi dengan N1 faktorial, N kali N2 faktorial, kali N3 faktorial. Ya. Ketemu ada 30 kemungkinan. Apa itu? Nah, ini bisa kita urut. CAG, XAG, ya. Terus apa lagi? AAG, ya kan? ABG, XBG, dan seterusnya. Banyak sekali kemungkinan, ada 30 kemungkinan. Ya. Ini rumus yang ke-5. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu saya ulangi. Jadi permutasi tanpa pemulihan, permutasi sebagian, permutasi keliling, permutasi dari N objek yang tidak dapat dibedakan. Ya. Nah, oke, kalau tidak ada kita lanjut ke yang ke-6.
Ya. Nah, permutasi dari seluruh objek yang tidak dapat dibedakan. Kira-kira berapa itu? Misalnya ada 5 huruf A. Ada berapa kemungkinan urutan? Ada huruf A 5. Bagaimana urutan? Ada berapa kemungkinan urutan? Lu, saya tidak menunjuk orang. Huruf A ada 5. 1, Pak. 1. Kenapa? Karena tidak ada bedanya kan. A5 berjejer. Sama. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas sama saja. Kecuali huruf A-nya dibalik ya. Bentuknya beda, kakinya ke bawah, yang satu kakinya ke atas. Beda. Maka P-nya 1, permutasinya 1. Karena tadi syarat permutasi itu apa? Objek harus dapat dibedakan. Kalau objek tidak dapat dibedakan, itu bukan permutasi. Jadi 1 dia. Oke. Inilah rumus permutasi yang paling penting. Apakah ini permutasi atau kombinasi? Kalau objeknya dapat dibedakan, itu sudah pasti permutasi. Ya. Kemudian permutasi, kamu lihat lagi permutasi yang mana? Permutasi seluruh tanpa pemulihan, permutasi sebagian, ya, permutasi klinik, melingkar, atau permutasi tanpa pemulihan, atau terakhir objek tidak dapat dibedakan. Ada 6 rumus. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan? Ada? Mau nanya, Pak. Apa? Mau nanya, Pak. Iya, boleh, silakan. Kalau dua pelemparan dadu itu bisa dipermutasi nggak, Pak? 2 pelemparan dadu bisa. Kan dia saling meniadakan. Itu nanti masuk di ini, di probabilitas. 2 pelemparan dadu, ada 2 dadu, kita sekali lempar gitu ya. Gitu ya, Putra. Iya, Pak. Ya, 2 dadu sekali lempar. Kan yang muncul kan cuma 2 angka di atas. Sementara yang lain kan tidak keluar. Itu kan permutasi jadi dia, saling meniadakan. Ya. Tadi maksudnya kemana, Pak? Rumusnya, Pak? Rumusnya, nanti itu ada rumusnya sendiri. Dia masuk yang mana? Permutasi, Pak. Saling meniadakan. Ya. Nah, dia kita lihat. 2 dadu, kan ada kemungkinannya berapa? Ada 10, Pak. 10. Dadu itu 6, ada 12. Pilih 2. Ya kan? 6 pilih 2, kan? Jadi ada berapa kemungkinan dengan objek yang dapat dibedakan. Pakai rumus ini, Putra. Rumus ini. Nah, ini. Ya kan? Dadu itu kan 1 dadu 6. Kalau dadunya 2 jadi 12 kemungkinan kan? Iya, Pak. Nah, sekarang yang dipilih 2. Jadi R-nya 2. Jadi ada berapa? 6P2 jadi ketemunya berapa? Tapi urutan menentukan enggak? Ini pertanyaannya. Misalnya gini Putra ya. Keluar yang dadu pertama itu angka 1, dadu kedua angka 6. Jadi 16 kan? Tapi kalau sebaliknya, misalnya keluar dadu pertama 6, dan 21. 16 dengan 61 itu sama atau beda? Beda, Pak. Beda ya. Kalau beda itu permutasi, Putra. Pakai rumus ini. Tapi kalau 16 sama 61 itu sama, ada lagi rumus kombinasi. Kombinasi. 16 dengan 61 beda, Pak. Oke, kalau gitu kita pakai ini. Jadi 6 pilih 2. Jadi 6P2 ketemunya berapa? 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 2 faktorial. 6 faktorial itu berapa? 6 faktorial itu
720 dibagi dengan 6 kurang 2, 4 faktorial. 720 bagi 24. Ketemunya berapa? Ya. 72 bagi 24. Ketemunya berapa? 72 bagi 2, 36. 36, 24 bagi 2, 12. 36 bagi 12 berapa? 3. Ada 30 kemungkinan. Ini lupa aja itu. Masih pakai kalkulator. Susah kalkulatornya nanti kalau dipecet-pecet. Ya. Ingat tak? 6 faktorial lah, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial ini kan ada 120 kali 6 berapa? 120. 6 kurang 4, 6 kurang 2, 4. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kali 4 berapa? 20. Ya, ya. Kalau kita pakai kombinasi, keluarnya segini. Oke. Ya. Kalau kombinasi jadinya begini. NCR, nah ini yang membedakan. Angka pembaginya menjadi lebih besar. Ya. Ini 6 bagi 1, ini 6 bagi 2. Misalnya ini, AB dengan BA. Ini sama ini. Karena urutan tidak menentukan. Yang jadinya tadinya saya kalau permutasi kita 4, di sini cuma 3. Karena apa? Karena cuma ada 3 pasangan. AB, BA1, AC, CA2, BA, kemudian CB3. Ini cuma ada 3. Ya. Tapi kalau kita permutasi, karena ada urutan itu menentukan, maka jadi 5. Itu bedanya antara permutasi dan kombinasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang tidak ngerti? Halo? Diterangkan tuh ngerti ya Pak. Tapi kalau ujian bingung ya Pak. Ya, biasa itu. Ya. Tandanya kurang latihan soal sebenarnya. Ya. Kita nggak bisa sih, kurang lihat variasi soal. Oke, ini mau tanya Pak. Ya, bagus. Monggo silakan. Ini yang cara pengoperasian faktorial itu yang benar kalau kalian itu kan di contoh yang dikombinasi di faktorial. Nah itu difaktorialin dulu atau langsung dikali faktorial sama faktorial? Faktorial sama faktorial. Seperti rumus ini begini ya? Ya, atau rumus ini? Yang kombinasi, ya. Yang kombinasi ini? Oh, ini kurang dikit nih. Sorry, ini rumusnya kurang pembagi. Yang kombinasi gimana? Ini kita selesaikan dulu. Ini makanya saya pakai kurung, Mas. Jadi R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Kita kurangkan dulu, baru difaktorialkan.
gitu ya. Nah, tapi kalau mau detailnya kan ini kan seperti ini sebenarnya. Kalau kita mau tulis detail, sorry ya, saya perpanjang aja. Misalnya itu kan 3 faktorial itu kan begini kan, 3 kali 2 kali 1 ya, dibagi dengan berapa? 2 faktorial kurung buka 2 kali 1 dikali dengan kurung buka lagi berapa? 3 kurang 2 1 faktorial ya, dikali 1 kan gitu. Kalau mau lengkapnya kan begitu, tapi kan nggak boleh itu, nggak boleh persamaan ganda sama dengan ganda, tidak. Harusnya yang ini saya tulis ke bawah. Jadi selesaikan dulu Mas ya, masing-masing itu. Itu pertanyaan kamu atau yang mana? Iya Pak, benar. Itu ya. Ini yang Ya. kamu maksud, pertanyaan kamu seperti itu. Memang tadi kan tidak Ya. saya tulis detail seperti ini, kan tidak saya tulis detail. Sebenarnya kalau kita tulis detail kan seperti ini. Berarti kita nggak boleh langsung kaliin faktorial secara langsung ya? Iya, Misalnya, bisa aja sih, bisa aja. Kalau kamu pakai kalkulator kan cepat, misalnya kalau hitung angkanya besar, misalnya 12 faktorial, wah pusing kita itu kalau diketik satu-satu. Coba lah. 12 faktorial itu berapa? 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Susah setengah mati. Pakai kalkulator aja bisa. Ya. Kalau kalkulator itu di tombol ini loh Mas. Oh iya, tadi saya lupa mungkin ngasih tahu ya. Kamu buka, lihat kalkulator, jadi kalkulator itu kan ada 2. Ya. Nah, kalkulator yang saintifik biasanya itu di atas tombol X-1. Dan tombol X-1 dia di sebelah kiri, warnanya kuning atau apa ya, ada yang merah, ada yang kuning ya, tergantung kalkulatornya. Pokoknya di sebelah kiri. Karena sebelah kiri kita pakai shift. Ya. Kalau ini kuning, tombol shift-nya pasti kuning. Kalau dia merah, tombol shift-nya merah. Kalau sebelah kanan, biasanya warnanya hijau. Kalau hijau, kita pakai alpha. Tombol alpha biasanya warnanya juga hijau. Jadi tombol bantuan ya dalam aplikasi mengoperasikan kalkulator. Tadi lupa saya tadi. Oke, di kelas A tadi lupa. Sudah ya? Kita masuk sekarang rumus kombinasi. Jadi ini kombinasi sebagian. Bedanya dengan permutasi itu cuma urutan. Kalau ada urutan, tidak ada urutan, kombinasi. Ya. Bisa nggak ya? Kita pakai gini ya. Tombol hukum. Hukumnya kebanyakan. Oke. Nah, rumus yang kedua dari cuma 2 saja rumusnya ya. Nah, kalau warna bagaimana? Misalnya warnanya ada beda lagi loh ya. Kalau ini warna ini berupa benda cair, seperti misalnya cat tembok atau apalah. Ada 3 warna, merah, kuning, biru. Jika ditentukan pasangannya, maka ada berapa kemungkinan? Pasangan itu artinya kan 2 kan? Jadi 3 warna dipilih 2, digabungkan 2. Jadi ada berapa? 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 kurang 2 faktorial. Ya. 3 6, 2 faktorial itu 2 kali 3 kurang 2, 1. Jadi sama ya. 6 bagi 2, 3. Ada 3 kemungkinan. Ya. Merah kuning, merah biru, kuning biru cukup. Biru merah, oh enggak ada beda bersama merah biru kan sama. Ya, kuning merah sama merah kuning sama enggak? Sama. Nah ini masih kan kamu pelajaran SMA itu. Kalau merah kombinasi kuning itu apa warna jadinya? Merah campur kuning jadi apa? Orange. Orange. Merah campur biru? Merah campur biru apa? Ungu.
Ungu apa coklat? Coba. Ungu, Pak. Ungu apa coklat? Ungu. Coba nanti dicek ya. Merah biru. Kuning biru, merah biru kok hijau. Kuning biru itu hijau. Hijau itu adalah kombinasi antara biru dengan kuning. Warna dasar itu merah kuning biru. Warna dasar. Sekarang, kalau ini cat tadi, merah kuning biru itu, dicampur jadi satu dengan komposisi yang sama. Misalnya, satu cc merah, satu cc kuning, satu cc biru. Jadi warna apa? Kalau cat. Ayo. Kita benar, itu pelajaran SMA. Hitam Pak, pasti. Tapi sekarang, kalau itu sinar, dengan lampu gitu, lampu sorot, disorotkan 3 warna itu ke satu titik. Jadi warnanya apa? Putih. Hah? Apa itu? Merah, kuning, biru. Kalau nggak salah sorotkan ke putih. satu putih, benar putih. Ya putih ya. Kalau sinar malah jadi putih, bukan hitam. Karena sinar. Ya. Makanya ada ilmunya itu, ilmu lighting itu. Ilmu lighting itu kombinasi waktu, warna ya. Ada ilmu. Ya. Jadi kalau itu belajar itu juga ada sertifikasi. Termasuk juga kamu ini di elektro yang punya ilmunya. Nanti nggak tahu sudah belajar belum sekarang ini. Semester 3 atau mungkin semester 5 kali ya. Menghitung berapa daya listrik yang daya lampu ya, berdasarkan luasan. Misalnya ruang saya ini 9 meter persegi ya, 3x3. Berapa daya lampu yang ideal? Berapa watt? Berapa lumen sinar? Ya. Sudah dipelajari belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Itu ada rumusnya itu, Mas. Jadi gini, itu pentingnya ilmu itu ya. Contohnya sekarang begini. Kamu masih ingat gak ketika kalau kamu dulu sekolah di SD? Apalagi kalau SD kamu SD negeri. SD swasta aja kadang-kadang lebih parah juga. Kalau swastanya bonafit, favorit, mungkin duitnya banyak. Tapi kalau kamu SD negeri atau SD swasta ecek-ecek gitu, masih ingat gak kamu? Ruang kelas kamu tuh lampunya remang-remang. Apalagi pas mendung. Ya, lampunya dinyalakan tapi lampunya remang-remang. Tahu enggak? Pernah enggak? Pernah ya? Iya, karena apa? Lampu itu dipasang tidak menghitung, mengkalkulasi atas dasar luas ruangan. Dayanya berapa dibutuhkan. Nah, itu ilmunya orang elektro itu. Daya lampu itu berapa untuk luas ruangan sekian meter persegi, daya lampu itu berapa yang efektif, tidak terlalu panas, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Misalnya ruang ini saya pasang lampu 100 watt gitu, terang sekali dia, tapi panas. Atau saya pasang lampu 10 watt, remang-remang ya. Idealnya berapa? Tapi apalagi dengan lampu itu ilmunya kalian. Cuma nanti kalau sudah dipelajari ya, itu bisa kalian aplikasikan tuh. Misalnya kamu membuat mengevaluasi daya. Makanya kita lihat sekarang ya, adik-adik kamu atau mungkin ini anak-anak sekarang kecil-kecil sudah kacamata. Kelas 2 SD sudah kacamata. Kenapa? Karena tadi mungkin daya lampunya ini juga di kelas itu terlalu remang-remang. Yang kedua memang dampak dari HP itu juga, ya main game di HP dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat itu juga selain itu di sekolah juga tidak pernah dipikirkan sama sekolah itu. Atau mungkin tidak ada sekolah itu tidak tahu, tidak ada yang ngasih tahu. Nah ini bisa kamu untuk baksos gitu ya, untuk bikin aktivitas lah, menentukan berapa kebutuhan daya listrik, daya lampu yang ideal untuk kelas kapasitas sekian, misalnya ya, kelas dengan luas ruangan bisa 20 meter persegi misalnya, ya, atau mungkin 30 meter persegi dengan
jumlah siswa sekian, berapa daya lampu dibutuhkan. Saya dulu pernah mau diajari dulu ilmunya itu sama kawan dosen teknik elektro. Ketika saya jadi komite sekolah salah satu SD favorit, ya, walaupun itu SD favorit, lampu kelasnya juga remang-remang. Beliau ngomong sama saya, Pak, saya mau loh Pak nanti, ya kan, menghitungkan daya listrik untuk masing-masing kelas ini, katanya kan. Ayo Pak, kapan Pak? Saya bilang gitu. Ya Bapak bilang sama kepala sekolahnya, akan diizinkan enggak kita melakukan itu? Enggak, saya bilang saya ambil kebijakan dari komite sekolah. Saya selaku anggota komite sekolah. Kasihan sekarang anak-anak kecil sudah kacamatanya sudah tebelnya minta ampun. Ya. Ini karena sekolah itu tidak pernah memikirkan daya lampu. Seperti kita di kampus juga itu, saya lihat sinar terangnya lampu itu tidak efektif. Kita pakai neon TL panjang itu kan, ya berapa ya, yang 20. Sebenarnya lampu itu dibanding dengan sekarang lampu hemat daya lebih bagus, lampu hemat daya itu lebih terang. Nah itu ilmu kalian ya, ilmu kalian nggak, itu anak-anak elektro. Dan itu bisa jadi bentuk pengabdian masyarakat ya, atau mungkin bisa jadi kamu bikinkan proposal gitu, apa gitu, ikut lomba PKM dan lain-lain. Ya. Ide-ide seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Satu lagi. Nah, yang kedua rumusnya adalah kombinasi berganda. Ya. Ini rumusnya adalah NCX dan NCY. Jadi kamu harus bisa mendefinisikan dulu mana N, mana M, mana X, mana Y. Nah, yang ini, rumus ini adalah rumus kombinasi terhadap NCX ini. Yang ini rumus kombinasi dari, oh ini kurang ya rumusnya ya. Oh iya kurang. Oh enggak. NCX. Oh kurang rumusnya, kurang. Oh enggak. Kurang ya. Oh enggak. M faktorial dibagi dengan E faktorial kali dengan M ini. Ini yang rumus kedua ini adalah rumus yang kombinasi. Jadi kombinasi kali kombinasi. Sekarang soalnya begini. Ya. Yang A itu kira-kira gimana, Mbak? Menyelesaikan. Ya. Ada panitia. Ada 6 pria dan 4 wanita. Jadi ada 10 orang. Yang terdiri dari 6 pria dan 4 wanita. Jika paling sedikit panitia itu harus beranggotakan 3 pria, berapa kemungkinan kombinasi? Jika 3 wanita, berapa kombinasinya? Yang ketiga, jika semua bisa dipilih, berapa kombinasi? Yang A itu kira-kira gimana? Halo, entuk Pak, lapar Pak. Halo. Yang A itu gimana? Nah, untuk menjawab soal ini, ya, kamu harus definisikan dulu yang X itu apa, N itu apa, M itu apa, Y itu apa. Ya. Nah, kita bisa kombinasikan seperti apa? Kita bisa definisikan seperti ini. Ya. Itu namanya kombinasi berganda. Misalnya pria itu kita anggap M, ya. Wanita kita anggap M. Ya. Jumlah pria dan wanita itu adalah total peserta. Kita kasih simbol N besar. Ya. Oke. Nah, dari jumlah total tadi kita cuma pilih 5. Ya. Oke. Sekarang jika terdiri dari 3 pria, 5 itu 3 pria, maka yang 2 pasti wanita. Ya enggak? Maka di sini jadi bisa kita definisikan kalau persoalan ini. Ya. Ini jadi oke. Nah, ini jadi sini aja ya, sini ya. Sini ya. N
sama dengan 6 pria. Ya. Kemudian X itu yang pria yang dipilih, itu 3. Kemudian M-nya itu wanita, totalnya 4. Ya. Y-nya yang dipilih pasti 2. Kenapa pasti 2? Karena seluruhnya terdiri panitia terdiri orang. 3 pria. Memang kalimat itu tidak selesai, tapi sebenarnya kalimat itu implisit karena yang dipilih cuma 5, karena 3 pria yang pasti 2 itu wanita. Nah, kalau sudah rumus ini ketemu, masukkan ke rumus. Ya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau jika tiga wanita, ya, maka sama saja kita definisikan dulu. N-nya berapa? 6. Ya kan? Terus M wanitanya 4. Enggak. Kemudian yang dipilih 3 wanita, Y-nya berapa? 3. Maka, ya kan? X-nya prianya berapa yang dipilih? Cuma 2. Karena yang dipilih itu 5. Gitu ya. Maka turun rumus yang B itu sekian. Pak, kalau semuanya bisa dipilih, Pak? Kalau semuanya dipilih, N-nya sekian, dipilih 5. Tidak menentukan urutannya. 5-5-nya bisa pria semua, bisa. Ya, karena prianya ada 6. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kombinasi berganda ini. Ada yang mau tanya? Monggo. Ya, yang penting kamu bisa mendefinisikan ini. Definisikan. Jadi soal ini tidak sulit sebenarnya. Urutan tidak menentukan. Jadi misalnya di 5 orang itu ada yang ketuanya wanita, wakilnya pria, dan seterusnya. Pria yang itu masih terbagi lagi, pria yang mana ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tidak ngerti? Ada yang perlu saya ulangi? Enggak. Karena yang ngerti ini baru kombinasi loh ya, belum yang lain-lain. Enggak. Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, kapan pulangnya Pak? Presensi mana Pak? Ada lapar ya Pak. Kamu kuliah dari pagi Pak? Ya. Halo? Iya Pak, jam 7 Pak. Iya Pak. Jam 7 terus sampai jam? Sampai setengah 10? 3 SKS atau 2 SKS? Iya Pak, sampai setengah 10. Iya Pak, setengah 10 Pak. Oh 3 SKS. Istirahat 1 jam, setengah 11 masuk lagi saya ya. Saya malah juga dari hari Senin itu malah dari jam 7 sampai jam setengah 1 itu 3 kelas, masing-masing 2 SKS. Ngomong terus. Aduh, dan ini susahnya kalau kuliah Zoom. Banyak ngomongnya. Kalau kuliah di kelas kan kuantitatif, saya kasih soal kamu, saya duduk-duduk ya kan. Saya istirahat. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu. Kemudian kita masuk ke ini, silakan kalian foto. Ini PR kalian. Nanti saya akan taruh di e-learning ya, e-learning folder untuk lembar jawab. Soal ini kalau bisa hebat, menarik. Ya. Plat nomor itu kan 4 nomor. Kemudian angka 4 angka, ini baru angka, belum pakai kombinasi huruf ya. Terus sekarang kan sudah angka dan kombinasi huruf ya. Huruf belakangnya itu sekarang bahkan di beberapa daerah sudah ada tiga huruf. Nah, kemudian pengulangan diperkenankan. Jadi misalnya begini, 4 itu ya
4 angka itu misalnya 1, 2, 3, 4 boleh, 1, 2, 2, 4 boleh nggak? Boleh. Ya. Duanya 2 kali. Ya. Itu yang dimaksud dengan pengulangan itu diperkenankan. Nah, kalau pengulangan tidak diperkenankan beda lagi. Angka terakhir harus 0. Nah, 4 angka, tapi terakhir yang nomor 4 itu harus 0. Ya. Seru ya. Ini untuk latihan kalian. Oke, silakan. Berarti itu satu soal syaratnya ada 4 itu ya Pak? Iya, ada jawabannya ada 4. Sebenarnya kalau yang ini sama saja, tidak usah lah. Di satu ini aja. Jadi 10 pilih 4. Kalau semuanya tidak ada ini, jadi M-nya 10, X-nya 4, itu bisa. Tapi ini kan ada ketentuan. Ya. Oke, sudah kamu foto? Sudah ya? Sudah Pak. Ya, oke. Sambil menunggu pertanyaan, kalau ada yang mau tanya, silakan. Saya akan presensi dulu.